Hai, perkenalkan nama saya Hana Yulita dengan NIM C0D024005 akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai pengertian PPh itu sendiri, dasar hukum, jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 2 pasal 4 ayat 2, subjek dan objek PPh pasal 4 ayat 2, dari pemotongan dan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2. Pengertian pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah dan atau bangunan, hadiah undian, dan lain sebagainya. Ringkasnya, PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan tetap. Maka dari itu, PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenal juga sebagai PPh final. Untuk dasar hukum PPh pasal 4 ayat 2 ini terdapat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan tempat atas Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ketiga, PP Nomor 29 Tahun 1996 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 5 Tahun 2002. Keempat, PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 59 Tahun 2000. Yang terakhir, PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 40 Tahun 2009. Untuk jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, ketentuan PPh final tercantum dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang mengatur setidaknya ada 5 kelompok yang penghasilan yang dikenakan PPh final. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima perusahaan modal Ventura. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan. Untuk subjek yang termasuk dalam pemotongan PPh final atau PPh 4 ayat 2 ini terdapat dua, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Untuk wajib pajak orang pribadi, sebagaimana pihak pemotong wajib pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh pasal 4 ayat 2 diantaranya bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar untuk objek pajak pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Yang kedua, disetor sendiri oleh penyedia jasa. Dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Sedangkan untuk wajib pajak badan, sebagai pihak pemotong, wajib pajak badan tersebut secara khusus diberi tugas untuk melakukan pemotongan PPh jenis 4 ayat 2, termasuk pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk sekali pembayaran dividen. Yang kedua, penerbit obligasi atau konstudian selaku agen pembayaran yang ditunjuk. Ketiga, penyelenggara undian, dan terakhir perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang perantara dan atau pembeli. Objek pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Pertama, sewa tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bagian industri.
Kedua, perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Ketiga, penghasilan dari pelaksanaan konstruksi dan kurung kontraktor. Keempat, penghasilan dari perencanaan atau pengawasan konstruksi dan kurung konsultan. Kelima, hadiah yang didapatkan dari undian. Keenam, pembelian barang atau jasa dari wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai peraturan pemerintah 23 tahun 2018. Untuk tarif, sewa tanah atau bangunan dikenakan 10% dikali jumlah bruto. Penggalian tanah atau bangunan dikenakan 0% atas penggandaan tanah bagi bangunan untuk kepentingan umum. Kedua, dikenakan 1% dikali jumlah bruto. Ini untuk rumah sederhana atau rusun sederhana. Yang ketiga, 2,5% dikali jumlah bruto untuk yang lainnya. Kontraktor pelaksana dikenakan 1,75% dikali nilai kontrak dalam kurung usaha kecil, dikenakan 2,65% dikali nilai kontrak untuk usaha menengah atau besar, 4% dikali nilai kontrak tidak memiliki kualifikasi usaha. Sedangkan untuk kontraktor perencana atau pengawas dikenakan 3,5% dikali nilai kontrak dalam kurung kualifikasi usaha dan dikenakan 6% dikali nilai kontrak tidak memiliki kualifikasi usaha. Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 ini? Penghasilan yang diterima wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto atau omset tertentu disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sementara untuk pelaporannya, apabila sudah divalidasi NTPN, maka wajib pajak tidak perlu lapor lagi. PPh pasal 4 ayat 2 berupa bunga, deposito, tabungan, dan diskon untuk SBI disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan dilaporkan paling lambat tanggal 25 setelah terjadinya penjualan saham. Yang ketiga, PPh pasal 4 ayat 2 berupa transaksi penjualan saham disetorkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penjualan saham. Sementara dilaporkan paling lambat tanggal 25 setelah bulan terjadinya penjualan saham. Keempat, PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutamanya pajak dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Yang kelima, PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan atau bangunan disetorkan paling lambat tanggal 10 dalam kurung untuk pemotong pajak atau tanggal 15 untuk wajib pajak pengusaha sewa bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, serta dilaporkan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Yang terakhir, PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi disetorkan paling lambat tanggal 10 untuk pemotongan pajak atau tanggal 15 wajib pajak jasa konstruksi bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sementara untuk pelaporannya adalah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Berikut adalah contoh perhitungan PPh final. Pak Jason menyewakan rumah kepada pihak lain dengan total nilai sewa 100 juta per tahun. Pajak yang dikenakan atas sewa tersebut adalah 10% dari jumlah bruto sewa. Jadi perhitungannya adalah sebagai berikut. 10% dikali 100 juta sama dengan 10 juta. Jadi pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Jason adalah sebesar 10 juta. Kesimpulan yang dapat diambil adalah PPh pasal 4 ayat 2 merupakan pajak final atas penghasilan tertentu yang penghitungannya telah ditetapkan secara khusus oleh pemerintah. Pengaturan ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tarif, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh final mencakup antara lain persewaan tanah dan atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, penghasilan dari usaha tertentu, serta jenis penghasilan lain yang ditetapkan pemerintah. Subjek pajaknya adalah pihak penerima penghasilan, sedangkan objek pajaknya adalah penghasilan yang telah ditetapkan sebagai penghasilan yang bersifat final. Pelaporan dan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 wajib dilakukan oleh pemotong atau wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari perhitungan, penyetoran tepat waktu, hingga pelaporan selama PT masa. Cukup sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian maupun disengaja atau tidak. Saya tutup. Saya ucapkan
Terima kasih.